ibu-ibu, bapak-bapak, sehat semuanya. Memang kalau dari kelihatan pandangan ini sehat. Apalagi yang sandaran, selonjor, tambah sehat. Sehat itu bukan fisik, sehat itu bahagia. Gak usah dilihat-lihat tanggal lahir di KTP, gak ada gunanya. Ya, tapi yang dilihat pintu surga mana yang akan dimasuk. Insyaallah. Siap masuk surga? Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang Salemba, daun salam obat mujarab dituang di pagi hari. Kalau salam belum semangat, kudu diulang sekali lagi. Semoga yang semangat salamnya dapat menantu yang terus berbakti. Yang semangat salamnya tahun ini sempurna Ramadannya. Yang semangat salamnya syukur-syukur 10 hari terakhir di tanah haram. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah cara Ustaz, karena mau negur orang tua gak enak, walat nanti. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Segala puji bagi Allah yang karena kasih sayang Dia menjadikan ibu dan bapak tetap bersaudara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kata orang Melayu, tadi orang Salemba ya, kata orang Melayu, kalau tak ada secawan tinta takkan diubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan berkumpul kita di sini. Betul? Karena sekalipun sudah purna bakti, silaturahim tetap terjadi. Aplaus untuk purna bakti kita, masya Allah. Kalau di saya ini semua disebut orang Jepang, jelemak pangsungan. Jadi harus ada paspor bapak-bapak. Tema kita hari ini tema spesial. Jangan pernah tinggalkan teman yang soleh. Masya Allah. Ustadz, kenapa Ustadz? Karena teman yang soleh itu bu, teman yang soleh itu nanti ketika dia rahmat Allah dapat, ampunan Allah dapat, karena soleh. Maka ketika dia akan masuk surga, dia akan berkata pada Tuhannya, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Kata Allah, ada apa? Bukan berarti Allah nggak tahu. Allah beri kesempatan. Dia akan menyebut Aina fulan, Aina fulan, Aina fulan. Dia sebut nama-nama orang. Kata Allah, kenapa kau sebut nama orang itu? Dulu pernah berjuang bersama, ngaji bersama, ibadah bersama. Kenapa? Aku rindu ya Allah. Kata Allah, kau jemput nama-nama orang itu, kau bawa mereka ke dalam surga. Jadi syaratnya, ini pengajian pensiunan satu, tidak boleh lupa nama. Ibu yang tersandar di tiang, samping ibu itu namanya siapa? Ini dia jadi masalah. Dulu bareng, ngaji bareng, gak kenal sampai. Kalau undang Ustadz Yasir lagi, semua harus nempel nama di sini. Ustadz, apa perlunya? Nanti ibu, kalau ada yang duluan masuk surga, nama ibu disebut. Kalau nggak disebut, nggak dijemput ibu.
Jadi jangan bilang apalah arti sebuah nama. Ya, semua orang harus saling mengenal. Maka ada ungkapan tak kenal maka ta'aruf. Apa tuh ta'aruf? Ibu kenal dia, dia kenal ibu. Level ta'aruf itu TST, tahu sama. Paling tinggi, ku tahu apa yang kau mau dan kau tahu apa yang ku. Nah, itu baru bilang berteman. Kalau begini, ayo ya, jangan biarkan datang di pengajian tidak tahu kiri kanan sampai selesai doa nangis pulang. Bu, tadi ibu, sampai ibu siapa? Gak tahu lah. Kata Imam Ahmad, itulah persaudaraan juhala. Ya, jadi jangan sampai datang ke pengajian ini tidak tahu orang di kiri kanan. Ini kita tes, yang 3 orang duduk ini, kenal nggak kiri kanannya? Yang duduk di kursi. Ibu siapa namanya? Bu Yeti yang samping itu siapa namanya? Lah? Belum 5 menit Ustaz sudah tahu kenapa kita susah masuk surga bareng-bareng. Karena kita tidak saling mengenal. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, kami jadikan kalian dari Adam dan Hawa. Manusia itu cuma 2. Surat 49 ayat 13. Kalau ceramah di kalangan mak-mak agak repot ya. Apalagi kalau belum sarapan, susah diingatin. Hai manusia, surat 49, nama suratnya Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari Adam dan Hawa. Manusia itu asalnya cuma 2, laki Adam, perempuan Hawa. Gak ada setengah Adam, gak ada setengah Hawa. Jadi tidak dikenal LGBT, cuma ada Adam, Hawa. Adam pasangannya Hawa. Tidak boleh Adam sama Asep, nggak boleh. Ya. Setelah itu kami jadikan kalian punya keturunan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ustadz, kenapa diciptakan ada Jawa, ada Manado, ada Aceh, ada Makassar, ada Ambon, ada Sunda? Untuk apa? Lita'arafu, supaya saling mengenal. Ayo, Ustadz ngasih waktu 2 menit, tanya kiri kanan siapa namanya. Yang gak kenal berdiri. Mik dipegang Ustaz, hak pimpinan sidang ada di Ustaz. Tanya kiri kanan siapa namanya. Jangan ini, ya Allah. 2 menit, 120 detik, 120, 119, 118. Tanya kiri kanan siapa nama. Dan jangan roba-roba nama ya. Abdul, yuk. Sudah tahu kiri kanan siapa namanya? Sudah? Nah, jangan cuma tahu, hafal. Ya. Masya Allah. Memang gitu Ustaz. Kalau umur sudah akan uzur, mata pada kabur, jarang pergi ke sumur, senangnya di atas kasur. Kalau pagi maunya bubur, kue kesayangannya cucur. Itu tanda makin dekat ke liang. Ustaz nggak ngomong. Yang sudah tua itu biasanya bahasa Prancisnya bohong, sukanya lupa. Baik Ibu, sudah ingat namanya? Ingat namanya, nanti kalau masuk surga sebut namanya. Saya kalau ketemu orang soleh saya pegang. Pak Kiai, kenalkan saya Yasir Arafat Ibuto. Yasir Pak Kiai. Kalau Pak Kiai duluan masuk surga, sebut nama saya Pak Kiai, biar dijemput masuk surga. Makanya jangan ganti nama ibu. Siapa? Elizabeth Taylor. Itu nggak ada di surga nama itu. Gitu.
Nggak apa-apa ngaku Habibah, nggak apa-apa. Kalau lahir tahun 60 Habibah wajar lah, Jubaidah wajar lah. Karena nggak mungkin tahun 70 ada nama Hamzah, nggak mungkin ya. Baik Ibu, jadi jangan tinggalkan teman yang soleh. Sekarang kita mulai hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Hadis ini masuk kategori hadis masyhur karena hampir nggak ada orang yang tidak tahu hadis ini. Apa kata Nabi? Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'adini khalilihi." Al-mar'u ma'adini khalilihi. Oh nanti Pak, kalau berikutnya pakai spidol saya catat. Ibu nggak usah catat, cukup foto and send. Masya Allah. Al-mar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Al-mar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu kita tergantung agama teman kita. Kalau kita dekat dengan orang Katolik, maka kita akan terbiasa titik-titik badan itu biasa, gitu ya. Jadi teman itu sangat mempengaruhi. Kata Nabi, "Falyanzur ahadukum." Perhatikanlah salah satu di antara kalian, man yukhalil. Man yukhalil, dengan siapa dia berkawan. Sikap betul ini. Langsung datang spidol. Ini spidol bertanda. Jangan cuma ngambil Pak. Lihat bertanda tidak. Oh bertanda Ustaz. Black or white. Oh bukan black box Ustaz. Bisa dihapus itu kan? Black box. Kita tes. Permanen bukan? Enggak bisa dihapus. Oh bisa. Ya tengah, Masya Allah. Kalau mak meninggal nggak bisa dilawan karena mereka ras terkuat di muka bumi. Kata Nabi, al-mar'u ma'a dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Ustaz, tulisannya kelihatan. Bukan tulisannya, matanya. Jadi nanti kalau tidak tahu, nanti lihat di foto grup juga ada ya. Al-mar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum, perhatikanlah salah seorang di antara kamu. Man yukhalil, dengan siapa dia berkawan. Ibu bersyukurlah di usia-usia begini berkawan dengan orang soleh. Karena kalau ibu berkawan dengan orang soleh, apalagi ibu lihat mulutnya baik Ustaz, orangnya sabar, suka berbagi, suka mendahulukan orang, itu jangan ditinggal orang-orang begitu. Kenapa? Karena kalau dia duluan masuk surga, karena dia lebih baik, dia akan menyebut nama ibu kalau dia kenal ibu. Makanya tak kenal maka ta'aruf. Udah dibilang itu. Jadi tadi mukadimahnya Quran surat 49 ayat 13. Apa itu Ustaz? Pentingnya ta'aruf. Apa itu Ustaz? Saling mengenal teman
jangan ditinggal. Karena boleh jadi Bu, ibadah ibu gak banyak-banyak amat. Masa SMA, masih Masya Allah rambutannya, Masya Allah. Kuliah, Masya Allah, sholat masih ditinggal. Setelah pensiun baru tobat. Itu pun tobat, Masya Allah. Karena asam urat, darah tinggi, ya Masya Allah. Nah ibu punya kawan yang soleh dari dulu. Ustaz itu dulu mulutnya, gak pernah ngomongin orang. Dari dulu gak pernah ngeluh. Bahkan satu kelebihannya, tidak pernah ngutang Ustaz. Oh Masya Allah. Itu ada teman yang soleh begitu. Baik ibu. Jadi Ustaz ulang nanya. Tak kenal maka tahu. Tak kenal maka saling mengenal. Jangan cuma ibu tahu dia harus tahu ibu. Itu baru bilang saudara. Levelnya TST, tahu sama Ustaz. Kalau ibu itu saya tahu persis dia orang baik. Bahkan levelnya ku tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang ku mau. Masya Allah. Itu luar biasa. Ustaz memang di hari kiamat teman yang soleh bisa bawa kita ke surga, pesta. Jadi tidak cuma syafaat dari, jadi syafaat itu diizinkan lewat pertama Nabi Rasulullah Muhammad, yang kedua anak yang soleh, tiga sohibul Quran, empat yang mati syahid, kelima teman yang soleh. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, siapakah teman yang soleh? Siapakah teman yang soleh itu? Insyaallah di sini semuanya teman soleh. Kalau di sini, kalau pulang ke rumah kelihatan aslinya. Kalau di pengajian semuanya orang soleh. Tapi kalau udah pulang ke rumah, la haula wala quwwata illa billah. Kalah Fir'aun. Kenapa? Karena sekarang banyak yang baru, Fir'aunita. Tahu Fir'aunita? Wanita yang kejam. Karena nama KTP-nya Anita, gelarnya Fir'aunita. Masya Allah. Tapi kalau ibu-ibu ini semuanya sudah soleh, amin. Pendapat Imam Syafi'i. Kita mengutip ulama supaya jelas. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, satu, dia yang selalu mengingatkanmu ketika engkau keliru. Ini satu, kita tulis satu-satu dulu ya. Teman yang soleh itu suka mengingatkan kalau kita keliru. Saya tanya, pernah salah? Kalau pernah normal, kalau sering kasus. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Apalagi nambah umur, nambah lupa. Kemarin ibu mertua saya hampir dibawa lari ke rumah sakit. Sakit lambung, apa namanya istilahnya? Pokoknya ininya dia minum, dia tahu di meja itu Milanta cair itu sudah tersedia. Ternyata yang dia minum itu bukan Pak, bedak apa namanya, bedak cair. Kaladin cair. Hampir istri saya mau terbang ke sana. Ayah kita lihat dulu ibu. Ya saya bilang tunggu, saya telepon adik saya, cepat dilihat. Langsung kau singgah, ambil air kelapa hijau, cari susu beruang,
Karena kata dokter, yang penting tahanin dulu itu khawatir keracunan. Alhamdulillah setelah dilihat bisa berdiri, alhamdulillah. Karena sudah faktor faktor. Ini kan semuanya kelompok lolita, lolos 50 tahun. 10 orang meninggal di rumah sakit, 7 diantaranya 35 sampai 50. Yang 3 itu di atas 50. Makanya banyak yang masih hidup. September saya baru pulang dari Cina dengan guru-guru besar IPB. Semua orang di tempat hiburan wisata, yang kerja, yang nyambut, semuanya orang tua di Cina. Tapi kuat-kuat. Dan gak ada yang berat di atas 60 kilo. Semuanya langsing. Kuat-kuat. Karena mereka makan sayur. Di sini makannya bakwan. Jadi Bu, teman yang soleh kata Imam Syafi'i nomor 1, dia yang selalu mengingatkanmu ketika engkau keliru. Kenapa Ustaz? Jangan marah kalau kita salah ditegur. Makanya bapak-bapak, bukan ya, kalau istri di rumah suka ngomel, anggaplah dia teman yang soleh. Karena dia sering menegur. Cuma cara menegurnya ngomel. Terima. Saya paling senang kalau istri udah mulai ngomel. Saya baca surat Yasin aja, diam. Wanita itu 3. Kalau duitnya dikit, ngemil. Tapi kalau duit banyak, ngemol. Karena duitnya banyak. Tapi kalau nggak punya duit, itu udah hafal. Jadi ibu, memang teman yang baik itu dia menegur. Tapi dia tidak menegur, tidak memperingatkan di depan orang banyak. Umar bin Khattab keras. Al-Faruq gelarnya pembeda antara hak dan batin. Tapi kalau menegur orang, tulis surat. Luar biasa. Ada Yahudi datang marah-marah. Umar, mana kau bilang Islam itu adil? Rumahku, tanahku digusur sama temanmu untuk perluasan masjid. Itu kan hak saya tidak mau jual. Kenapa? Umar tidak bentak. Kalau begitu kau tunggu 3 hari, nanti kau pulang aja ke sana, kau akan dengarkan apa pendapat sahabatku itu. Kebetulan gubernurnya Amr bin As. Amr bin As, Umar bin Khattab teman. Karena dua-dua masuk Islam telat, mu'alaf. Umar ambil tulang, dicoret tengahnya. Nih kau pulang, nanti kalau temanku datang kasih ke dia, bilang aku sudah menghadap Umar. Itu dikasihlah tulang itu, langsung tunduk minta maaf. Loh, gak ada surat, gak ada apa, tapi begini, kenapa kau minta maaf? Itu artinya tulang itu menunjukkan kalau kau tidak lurus seperti garis di tulang, kau bakal jadi tulang. Untuk Amr bin As bukan orang Medan. Kalau orang Medan, tulang itu biasa. Ada Medan di sini? Ada. Mereka apa? Jadi Ibu, Umar kalau menegur orang pakai sunnah. Jangan tegur orang di depan orang banyak. Seperti Ibu, kalau ngomelin bapak, jangan depan anak-anak. Tarik ke kamar, tutup. Mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dede. Bu, teman yang baik. Tapi ibu, bapak tuh sebenarnya senang. Kalau ibu nggak ngomel, dia juga pusing. Kok nggak ditegur lagi sih? Hanya ingat, bapak-bapak harus ingat nih, Ustaz suruh paksa ingat. Wanita itu mudah memaafkan, tapi dia sulit melupakan.
Dosa bapak di awal pernikahan masih dia ingat sampai hari ini. Ada bapak-bapak umur 75 tahun, usia pernikahan sudah 52 tahun. Dia menikah 23 tahun. Istrinya lebih muda. Dia lari pagi jogging, naik ke rumah tidak buka sepatu. Padahal istrinya tuh baru habis nyapu ngepel. Langsung keluar semprotan. Ayah ini nggak menghargai mama. Kan mama baru habis ngepel. Si ayah bilang, iya lupa. Memang dari dulu ayah tidak pernah menghormati mama. Waktu nikah juga cuma 2 gram mas. La Allah wala quwata illa billah. 50 tahun yang lalu masih dia hafal. Padahal bapak udah ganti berapa kali cincin mas itu. Tapi kesalahan pertama bapak masih diingat sama mereka. Makanya mereka dikenal mudah melupakan, mudah memaafkan, tapi sulit memaafkan. Apa sulit melupakan? Semoga tidak ada di sini. Masya Allah. Di sini semuanya baik. Kalau di sini, ya. Ustaz, memang mengingatkan itu tanda orang baik. Salah, keliru itu jurang. Kalau ada orang salah kita biarkan, masuk orang itu ke jurang. Makanya dalam agama kita disuruh saling mengingatkan. Banyak ayatnya. Ya. Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 55. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir terus saling mengingatkan. Karena saling mengingatkan itu bermanfaat sesama orang beriman. Tidak boleh kita membiarkan orang salah. Membiarkan teman yang salah sama dengan membiarkan dia masuk dalam jurang. Maka teman yang baik, kata Imam Syafi'i, mengingatkanmu ketika kamu keliru. Karena manusia itu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. Bapak pernah gak punya pengalaman sholat sama ibu ketinggalan atau lupa rakaat? Ibu negurnya gimana? Woi, salah. Ada lagi yang lebih parah. Pak, kurang 1 rakaat. Batal sholatnya. Gitu. Kalau laki-laki, subhanallah, perempuan menepuk. Tapi ingat, kalau ada nyamuk jangan ditepuk. Nanti bapak pikir kurangnya. Jadi mohon maaf, seringlah saling mengingat. Karena kita ini banyak salah. Ibu boleh interupsi. Ustadz, saya interupsi. Ustadz salah. Kenapa Ustadz agak hitam pakai baju begini? Ya, gimana lagi? Saya juga diprotes sama istri. Kenapa pakai baju itu? Dalam hati saya, mudah-mudahan karpetnya merah. Kalau saya pakai baju merah, kelihatan lebih gagah. Alhamdulillah kemarin Bu, 1 November saya lolos 50 tahun. Saya lahir 1 November 73. Oh, sudah 51 ternyata. Alhamdulillah. Bisa nyusul bapak-bapak. Karena bapak-bapak ini kan ada yang 56, 57, 58, 10 tahun yang lalu maksudnya ya. Ada ibu yang sudah 17, 71 maksudnya. Bu, jangan angkat tangan Bu, nanti ketahuan. Pokoknya tutupi dengan kerudung baru. Jangan lupa brosnya yang menyala. Itu mengurangi umur itu. Ibu 71 kelihatan 56 lah. Ya, Masya Allah. Jadi ibu-ibu, orang teman yang soleh itu kata Imam Syafi'i, dia yang selalu mengingatkanmu ketika engkau keliru.
Jadi bu, kalau ada yang mengingatkan ibu, jangan tersinggung. Memang ada yang bilang, Ustaz, tapi kalau makin tua makin seksi. Itu bohong. Justru makin tua makin lapang. Ustaz, gimana kiat supaya bisa mendengar teguran orang? Doa Nabi Musa. Tahu doa Nabi Musa? Nggak tahu Ustaz, karena kami nggak bertemu dengan Nabi Musa. Iya betul. Doa Nabi Musa itu bu, ibu udah hafal. Dulu mau masuk kerja, di pas wawancara ibu baca doa ini. Rabbis rahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Ini doa ini penting banget. Ibu ulang tahun nggak diajak ke toko emas, baca doa ini. Masih ingat kapan terakhir diajak bapak ke toko emas? Kan diajak doang, soal beli itu teknis. Ibu masih ingat kapan terakhir diajak ke toko emas? Kenapa bapak jarang ngajak ibu ke toko emas? Jawabannya resti, resiko tinggi. Kita definisikan apa itu resti. Ibu, jika sekiranya ibu diajak ke toko emas, ibu ditawarkan 3. Kalung yang cantik, gelang yang manis, atau cincin yang wah. Pilih mana? Nah, itulah definisi resti. Ya Allah, 3 ya Allah. Kalau di Medan tuh masih ada lagi istri yang polos. Kalau suaminya tunjuk begitu, apa kata dia? Mana yang abang pilih? Cocok buat adek. So sweet. Kata suaminya, udah jangan basa-basi, ambil 1 lah. Baiklah bang, 1 set ya. Asma suaminya cuma, Masya Allah. Dia nggak tahu 1 set. Dari anting sampai gelang kaki, ya Masya Allah. Persis kayak Heli di rumah itu ya. Jadi ibu, kalau diingatkan jangan tersinggung. Siap? Kalau mengingatkan jangan depan orang banyak. Tidak boleh mengingatkan suami di depan menantu. Ustaz sebut menantu kenapa? Hari tua menantu ikut menentukan. Makanya pada saat memilih menantu tuh sayang kita kadang nggak dilibatkan. Harusnya tes fit and proper test. Karena menantu tuh ikut menentukan. Salah pilih menantu, resiko hidup hari tua menegangkan. Karena kalau punya menantu yang baik, nyaman hari tua. Kemarin yang jalan saya dengan Cina itu, Prof, ibu ikut menantu saya Ustaz yang mengkosin Pak. Itu namanya menantu. Tapi salah pilih menantu beresiko. Kenapa? Karena menantu dan hantu beda tipis. Jangan tersinggung. Bu, kalau menantu tuh dia, ibu bikin makan mangga, ya Allah. Dulu musim mangga. Ada 5 menit. Assalamualaikum, Mama. Kamu, Mah, cicip ini mangga enak banget. Ya Allah. Sudah dipotong, ada garpunya. Pas ibu cicip, ya Allah, enak banget. Tapi kalau yang satu datang, Mama sehat. Mama luas juga ya, ada tambahan tanah. Ada, ada sertifikatnya enggak? Itu siapa namanya? Ini mesti jadi ngomong ya. Jadi ibu jangan mengingatkan suami depan menantu. Ya bu ya. Gitu. Kedua, siapa teman yang soleh itu? Teman yang soleh, dia yang selalu menutup aib
Itu baru bilang teman baik. Makanya di grup WA jangan bangga kalau bisa kirim-kirim video yang gitu-gitu tuh. Video yang ada aib orang, bukan ibu yang bikin, bukan bapak yang bikin. Ibu cuma terima dari yang lain. Kalau di-share dan ternyata bohong, agak susah masuk surga. Karena bagaimana mau minta maaf? Gak kenal. Makanya boleh buka, boleh baca, tetapi jangan di-share. Siapa di antara kita yang tidak ada aib, yang tidak punya masa lalu? Semua kita punya masa lalu. Tapi teman yang baik, dia tidak pernah mungkin-mungkin, apalagi menyebarkan aib temannya. Kawan sejati menutup aib saudara sendiri. Kita ini termasuk Ustaz terlihat baik hari ini bukan karena kita baik-baik amat. Kita ini ada salah, ada aib. Kenapa Ustaz kita terlihat baik? Kita hanya terlihat baik karena Allah menutup aib kita. Kanjeng Nabi itu manusia sempurna, tapi pagi sore Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, aib-aibku, dan berikan aku rasa aman dengan Engkau menutup aib-aibku. Ibu sholat maghrib, selesai maghrib, dosa ibu dari pagi sudah Allah tutup. Ibu sholat subuh, dosa dari maghrib sudah Allah tutup. Makanya orang yang paling, mohon maaf kalau pakai bahasa ini gak enak, orang yang paling bodoh berbuat dosa cerita ke orang, gak boleh. Jadi jangan menyebarkan aib orang. Tapi Ustadz, ini fakta. Kalaupun fakta kamu baca boleh, tapi tidak punya hak menyebarkan ke orang, karena itu termasuk menyebarkan aib. Apa kata Allah? Rinci banget. Ada yang bawa Quran terjemahan? Coba tolong baca. Nama Qurannya Quran surat 49 ayat 12. Nah, Al-Hujarat 49 ayat 12. Baca. Terjemahnya aja. Panjang soalnya, panjang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sendiri yang sudah mati? Ini memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Atur dulu. Thank you. Itulah sebabnya jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Itu kok bapaknya pensiunan, kok istrinya masih muda ya? Biasa di komplek, tapi nggak di sini. Ya, ada tuh orang tuh tidak mau ketinggalan berita terbaru. Ses, tahu nggak nih besti kita? Kawan yang baik, teman yang soleh menutup aib. Wah, itu baru bilang teman sejati. Ustadz, saya tahu saya banyak salah. Dia tahu saya Ustadz. Pokoknya kalau Ustadz mau cari tahu saya, tanya sama dia. Waktu kita tanya, itu siapa? Orangnya baik Ustadz. Punya kesalahan enggak? Enggak Ustadz. Itu.
Ada orang tua, ada ustaz tahun sekian waktu dia menjabat, itu dana ini. Ya, Allah quwata illa billah. Bu, Allah itu sudah menutup masa lalu kita. Jangan kita buka. Orang yang paling merugi di bumi ini, kata Nabi, Allah sudah tutup masa lalunya, dia buka. Nah itu dia. Makanya ibu kalau ke bapak, jangan ungkit-ungkit masa lalu. Gitu. Ya, seperti itu. Wanita yang tidak akan masuk surga, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Siapa itu? Wanita yang suka ngomong gini, saya menikah denganmu tidak pernah berbahagia. Itu tidak akan masuk surga itu. Gak bahagia bagaimana? Dulu menikah baru 40 kilo, sekarang udah 68 kilo. Minimal dari berat badan sudah bahagia. Ibu jangan takut gemuk. Jangan gemuk banget, iya, tapi jangan takut gemuk. Karena kalau kurus juga malu-maluin suami. Puasa boleh, buka puasa makan. Jangan diet ketat, nggak boleh. Malu suami. Mas, istri kok kurus banget, menderita ya. Makanya saya paling tidak suka ada orang tua suka putar lagu-lagu dulu. Jangan ikut itu. Nggak boleh bu. Apalagi lagu-lagunya edisi Litoma. Hidupku yang sengsara penuh dengan penderitaan. Yang hafal berarti sudah tua. Dulu Pak SBY ketika menyanyikan lagunya siapa ya? Puskas atau siapa? Aku tak sanggup lagi menerima. Udah tua. SBY ketika menyanyi itu apa komentar semua? Tak pantas seorang presiden menyanyikan lagu itu. Seorang presiden harus memberikan motivasi, semangat. Makanya walaupun ibu sudah berumur, lebih bagus yang di masjid. Syukuri apa yang hidup adalah. Tenang pokoknya ya. Baru guru yang dinaikkan gajinya oleh Prabowo. Bentar lagi pensiunan. Tenang aja. Jadi mohon maaf ini bu ya, jangan merasa kayak gitu. Saya itu paling nggak suka di tetangga orang Medan tiap hari putar lagu itu. Apalagi itu ada yang suka itu. Terlambat sudah kau datang padaku. La haula wala quwata illa billah. Saya keluar beli jeruk, beli buah. Oh, ini buah. Tumben kau beli buah. Saya minta kasetnya sini. Buat apa? Saya mau bakar. Kau nggak suka lagu ini? Itu pun bikin patah hati. Aduh, nggak boleh. Lagu yang dulu itu ibu pikir itu mempengaruhi jiwa. Nggak boleh. Apalagi si Pance Pondaan. Aduh, tetangga saya orang Manado. Mungkin lebih baik begini, menyendiri di sudut kota ini. Saya apa karena tiap hari dia putar. Halo, Om ini dang masih ingat-ingat yang dulu. Ustaz, saya lebih baik sendiri lah. Hei. Sandal jepit aja ada pasangannya. Kamu sendiri ya. Makanya coba ke ATM, ada tulisan ATM bersama. Kamu sama siapa? Jangan sendirian. Serigala hanya menerkam domba yang keluar dari kawanannya. Syaitan menggelincirkan orang yang keluar dari jamaah. Jangan tinggalkan majelis ini. Jangan suka sendiri. Berjamaah itu enak.
makan saja Bu, kalau berjamaah enak. Rendang, bakaka, Masya Allah. Sudah sendiri makannya pedak, tahu pedak? Loh, udah asin, tulangnya banyak loh. Ibu, makanya jangan tinggalkan jamaah. Ustaz, ini kok ceramahnya, saya kalau ceramah lihat ibu dan bapaknya kayak lihat ibu bapak saya. Dan saya tidak bisa menggurui, lebih baik mengingatkan ibu lah masa lalu ya. Masya Allah. Jadi Bu, teman yang baik itu dia yang selalu menutup aib-aib. Tak elok suka membongkar aib saudara. Tapi Ustaz, saya tidak bisa beri maaf dia. Memberi maaf itu ibadah paling tinggi sesama manusia. Ibadah paling tinggi di muka bumi ini adalah memberi maaf. Kau bisa membalas kejahatan orang itu, tapi kau memberi dia maaf. Itulah ibadah paling tinggi. Dalam hadis itu digambarkan ada orang itu tinggi, itu para nabi dan rasul. Tapi di samping para nabi ada lagi bangunan yang paling tinggi, lampunya kelap-kelip. Itu siapa? Itulah orang selama di dunia dizolimi orang. Dia bisa membalas, tapi dia tidak mau. Dia memaafkan orang-orang yang berbuat zolim padanya. Ibu sampai pensiun berkas ibu tidak diproses. Pas ketemu ini dia pimpinan cabangnya. Ibu, memaafkan itu mulia. Memaafkan itu mulia. Kalau infak, sholat itu kewajiban, tapi kemuliaan itu memaafkan. Maka jangan kau buka aib saudara. Ada pejabat Telkom datang, Ustaz, sekarang saya sudah posisi direksi. Tuh ibu-ibu tuh Ustaz, dulu berkas saya dia tahan Ustaz. Saya datang bawa parang ke dia, biar dia tahu satu orang Sulawesi. Masya Allah. Dia ngomong gitu karena satu daerah. Saya dari Solo Pak, Sulawesi. Ya, Masya Allah. Saya Yasir Arafat Liputo. Sepupu saya Kadisub DKI Jakarta, Bapak Safrin Liputo. Itu sepupu saya. Kami satu nenek. Jadi ada jadwal rutin ceramah di Dinas Perhubungan DKI, Dekatan apa? Jadi bapak-bapak jangan suka menyimpan dendam. Kalau sudah menyimpan dendam, biasanya soal pilkada itu pilihan masing-masing. Jangan suka membongkar aib orang, karena rugi kita, ya. Karena kalaupun dia jadi kepala daerah, dia nggak datang ke rumah ibu. Yang terakhir, 3 saja Ustaz, ya. Siapa teman yang soleh? Apakah ada di sini? Ini yang paling tinggi, karena ini diikuti oleh Imam Al-Ghazali. Pendapat yang ketiga ini. Apa itu? Dia yang selalu menyebut namamu di dalam doa Allah. Dia yang selalu menyebut namamu di dalam doa-doa. Bagaimana dia mau doain ibu aja nggak tahu namanya. Makanya tadi udah beri waktu 2 menit. Sekarang saya tanya, ibu ini namanya siapa? Lupa. Bu, Prin. Ibu Prin, itu ibu siapa? Ya. Alhamdulillah, mereka sudah taubat nasuha. Teman yang paling baik, ini kita suka ketemu bulanan. Itu yang paling baik kata Al-Ghazali. Temanmu yang paling baik bukan cuma dia menghilangkan kesulitannya, tapi nggak pernah kau tahu dalam tahajudnya setelah sholat fardunya dia menyebut namamu. Ya Allah,
engkau tahu aku punya kawan sekian, Fulan bin Fulan, dia dalam kesulitan, ya Allah, angkat kesulitannya, ya Allah. Dalam hadis disebut doa al-ghaib. Salah satu doa yang terbuka di langit, doa al-ghaib. Kita mendoakan seseorang tidak tahu. Beda kalau dari awal, Ustaz, titip nama saya ya, tolong didoain. Itu mah pesanan. Ini tidak ada pesanan, cuma dia kenal. Dia menyebut, ya Allah, Ibu Haja itu kalau ngaji orangnya khusyuk, Masya Allah, orangnya baik, tapi ya Allah kelihatan kurang sehat, angkat penyakitnya ya Allah. Pertanyaan Ustaz, sering menyebut nama orang dalam doa? Boro-boro Ustaz, nama bini aja gak saya sebut. Gitu. Menyebut doa. Saya pernah diundang sebuah universitas nasional besar, rektornya hadir, pureknya hadir. Saya tanya sama mereka, dekannya nggak ada yang hadir karena di absen. Saya tanya sama mereka, siapa yang seminggu ini dalam sholat atau tahajud atau dalam perjalanan sempat berdoa mendoakan Pak Rektor secara khusus? Nggak ada yang katakan. Kasihan Pak Rektor sedih banget. Berarti mereka nggak ingat saya, Ustaz. Saudara itu, teman itu mengingat, menyebut namamu dalam doa. Kayaknya kalau dengan Ustaz Yasir, Ustaz kenalkan saya Ibu Siska. Gitu. Siska belum Ustaz. Karena saya selalu mengawas suami saya kemana dia pergi. Jadi Ibu ingat nama orang, sebut nama orang itu dalam doa. Terutama doa ini, hafal nggak doa ini? Akhir Al-Baqarah. Hafal? La yukallifullahu nafsan laha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna Rabbana wa la tahmil alaina Rabbana wa la tuhammilna ulang-ulang. Ustadz izin hafal lihat akhir Al-Baqarah, Ustadz mau kasih ijazah. Mohon maaf Bu ya. Jadi ini posisinya sebenarnya diminta istirahat. Karena besok mau doanya Bu. Besok harus terbang ke Balikpapan. Karena Ustadz diminta mengisi town hall Pertamina Hulu Mahakam. Ya. Ustadz istirahat dulu Ustadz. Saya sudah tunda, harusnya bulan kemarin. Bulan kemarin akhir Oktober saya bawa jamaah umroh. Cuma 9 orang. Sekeluarga. Spesial. Travel telepon, Ustaz,
Ini ada keluarga yang minta ustadz yang bawa berapa orang? 1 bis. Wah, ustadz cuma 9. Karena ada masalah keluarga mintanya ustadz. Oh, berarti saya ustadz khusus yang bermasalah keluarga. Makanya nggak bisa bulan kemarin. Kalau ini saya tunda juga, kualat saya sama orang-orang tua. Jadi walaupun besok mau terbang, hari ini alhamdulillah bisa. Karena saya yakin di sini ada orang yang pahalanya lebih banyak dari saya. Di sini ada orang yang baktinya kepada negara lebih banyak dari saya. Maka saya mau datang ke sini, semoga dapat berkah dari orang-orang soleh di tempat ini. Bu, hafal tadi ayat Al-Baqarah? Gak hafal rugi. Usahakan hafal. Ustaz mau kasih ijazah. Kalau baca akhir Al-Baqarah sebelum tidur ke, setelah sholat ke, pas di ayat terakhir, terutama 3 permohonan, wa'fu anna, tahan, terjemahkan, wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Sebut nama orang yang ibu mau. Ya Allah, si kakak itu ya Allah, kadang mulutnya ya Allah kasar ya Allah. Sebut nama anak ibu yang mulutnya masih kasar. Sebut. Ya Allah, si Tete ya Allah, mulutnya masih kasar ya Allah. Maafin dia. Ibu sering-sering menyebut nama anak yang mulutnya masih kasar. Sebut ibu. Karena anak yang mulutnya masih kasar berat hidupnya. Ibu sebut, waghfir lana, ampuni kami, ampuni si kakak itu ya Allah. Warhamna, kasihani kami, kasihani dia ya Allah, keluarganya, anaknya, pasangannya. Baru kunci dengan satu kalimat ini. Karena ini syarat doa orang tua diterima ke anak. Ibu bertahun-tahun, bapak bertahun-tahun doa kepada anak, kok kayak Ustaz berat banget. Karena ada satu yang belum ibu langgar, belum ibu lewat. Apa itu? Ridho Allah kalau ibu bapak ridho. Dan itu harus diucapin. Harus diucapin. Ya Allah, saya ridho pada si kakak ya Allah. Semoga engkau ridho selamanya. Itu baru terbuka semua doa dijawab. Sering-sering mengucapkan kata ridho kepada anak-anak. Karena tanpa ridho ibu dan bapak, anak Bu, kalau tadi kita bicara teman yang paling baik dia menyebut namamu dalam doanya, maka orang tua yang paling baik sering menyebut anaknya dengan ridho kepadanya. Karena kalau ibu bapak ridho, baru Allah ridho. Makanya pasangan ridho masih mau maju. Tunggu putusan KPU. Ibu, di Timur Tengah ada viral. Sekarang kan apa-apa viral. Ada ibu-ibu punya anak cuma 1. Anaknya 20 tahun, baru masuk kuliah. Tapi ketika bapaknya meninggal, anak ini meninggalkan sholat, mulutnya kasar. Kalau dia nggak suka, dia lempar itu gelas. Kalau dibangunin, dia tendang pintunya. Si ibu ini 6 bulan stres. Kok kenapa ya? Sejak ayahnya meninggal dia bisa berubah. Doa apa semua tetap anak ini nggak berubah. Akhirnya dia datang ke seorang syekh di Islamic Center. Syekh, aku punya masalah. Sejak suamiku meninggal, suamiku meninggalkan harta lebih dari cukup. Karena anakku cuma 1. Tapi anakku meninggalkan sholat, kuliahnya berantakan. Di rumah dia cuma dengan handphone dan seterusnya. Kalau aku tegur, ditendang pintunya. Apa yang sholat? Kata si Syekh, berdoalah kepada Tuhannya. Sudah Syekh, tapi doamu tidak diterima. Kalau doamu tidak diterima, kata Syekh, nih, berarti kau belum ridho kepada Allah. Nangis. Apa tanda? Mohon maaf Bu, saya bukan lancang. Apa tanda seorang ayah tidak ridho kepada anak? Itu karena ayah masih menyimpan kecewa pada anak.
Anda menyimpan kekecewaan pada anak, anak tidak akan jadi. Maka ikhlaskan. Ikhlaskan. Ya Allah, ya Allah, aku ridho ya Allah. Baru doa ibu dan bapak Allah ijabah. Jangan sempat menyimpan kekecewaan. Dia pulang ke rumah, malam itu dia sholat. Dia nangis satu malam, ya Allah, aku ridho ya Allah, aku ridho, aku ridho. Dia lupakan semua kekecewaannya. Termasuk kekecewaannya, Allah tahu dia meratap. Kenapa suaminya dipanggil? Karena dia sudah ridho sampai tertidur. Jam 4 dia terbangun. Kenapa? Kaget ada orang mandi di kamar mandi. Lah, di rumah ini cuma berdua. Siapa tamu? Karena gak mungkin anaknya jam 10 paling cepat bangun. Diketuklah pintu kamar mandi. Siapa ya? Tiba-tiba dari kamar mandi keluar suara yang santun. Bu, aku lagi mandi, Bu. Tersungkur sang ibu, ya Allah, aku ridho ya Allah, aku ridho. Itu sudah 6 bulan belum pernah dia dengar ucapan yang santun dari anaknya. Ketika dia buka kamar mandi, keluar, Bu, aku izinnya, aku mau ke masjid lagi. Oh, si ibu tersungkur, ya Allah, kau terima doaku, aku ridho padanya selamanya. Makanya ridholah kepada anak selamanya. Jangan lupa ridho. Jangan pernah menyimpan kekecewaan pada anak. Ibu, bapak bukan malaikat, betul. Tapi sungguh rugi yang suka menyimpan kecewa pada anak. Apalagi seorang ibu. Wah, ibu udah kecewa pegang air susu. Kecuali kau tak minum air susuku ini, habis itu anak. Jangan pernah. Ya, jangan pernah. Di kawasan ini ada kasus peristiwa seorang jenderal. Saya tidak menyebut namanya. Dekat-dekat dari sini. Ibunya kecewa kepadanya. Zaman Soekarno itu, cerita itu tersebar. Ketika ibunya kecewa, wah, dia pegang air susunya. Kecuali kau tak minum air susuku. Bu, jangan suka menyimpan kekecewaan. Kalau menyimpan, simpan cincin emas. Insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ibu bawa pulang ke sini, bawa ridho. Ya Allah, aku ridho anakku. Ya. Mudah-mudahan insya Allah tidak cuma di dunia, tapi di akhirat berkumpul di taman-taman surga. Amin ya Rabbal. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah jam 12 kurang 1 jam. 40 menit lagi zuhur. Hari ini zuhur 11.42. Mana ibu dulu yang mau bertanya? Monggo silakan. Sopo? Oh, ini mic-nya, Pak. Ustadz pakai mic-nya aja. Baik, saya beritahukan bahwa kita akan pada jam 11.30 kan Pak Ustaz. Ya. Persiapan untuk salat zuhur berjamaah. Masalah waktu sekitar 25 menit, 15 menit lagi dah untuk tanya jawab. Silakan ibu-ibu dari mana? Ada itu ada ibu. Syarat bertanya, sebutkan nama aja. Ya, nggak usah sebut alamat. Ya, karena ada pembagian sembako. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eti. Saya mau bertanya Ustaz. Tadi Ustaz bilang kita harus mendoakan kawan-kawan kita tanpa sepengetahuan mereka.
mana lebih utama mendoakan saudara, lebih baik, spesifiknya saudara kandung gitu, karena saudara kandung juga mohon maaf banget ada yang ekonomi lebih minimal dari kita gitu. Apakah kita harus mendoakan kawan dulu atau saudara? Itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti, jawaban Ustaz. Mendoakan seseorang itu kadang bukan karena dia saudara apa teman, tapi kadang kita ingat apa tidak. Mana yang ibu ingat, itulah yang ibu doain dulu. Jangan pas mau doain si Fulan, tapi kan saya punya saudara dulu. Enggak begitu. Mana yang ibu ingat? Kan ingatan itu kadang datang, kadang pergi. Kadang juga ingatan itu tergantung tanggal. Kalau tanggal-tanggal begini kan agak repot. Jadi ibu, mana ibu ingat langsung berdoa. 5 waktu berdoa. 1, selesai sholat fardu. 2, antara azan dan iqamah. 3, ketika hujan turun. Kayaknya tinggal di Bogor, Bu, doanya bagus. 4, ketika dalam perjalanan. 5, menjelang subuh. Sahur. Ibu tinggal berdoa 10 menit menjelang subuh, doa. Enggak lagi baca Quran, enggak lagi sholat tahajud, tinggal doa. Nah, disitulah ibu sebut saudara, sebut teman. Yang satu tidak boleh didoain, mantan, jangan. Jangan, nanti tersinggung orang di sana. Kau doain dia lagi, sesama saudara lah. Ya. Sebenarnya hukumnya boleh, cuma kalau di samping tahu terpancing lah itu emosi ya. Jadi kapan ibu berdoa? Saat ibu ingat 5 tadi, Bu. Ustaz, kalau ada tempat yang baik di depan Raudhah, di Raudhah, depan Ka'bah, yang paling gede doa diterima itu adalah saat hari Arafah. Makanya kalau ada kawan pergi haji tahun ini 2025, tanggal 2 Mei wukuf Arafah. Berangkatlah jamaah haji. Umumkan di sini. Yang mau nitip doa silakan. Kenapa? Kadang di Arafah itu doa kita dah habis. Nah, bukan kutipan. Ya Allah, si fulan bin fulan baca dari zuhur sampai maghrib panjang banget doa. Kalau tidak banyak doa, tidur rugi gitu. Berdoa terbaik itu di Arafah. Itu ya. Insyaallah. Terima kasih Bu Eti. Baik, yang lain silakan. Ada ini di depan. Di depan pojok, lewat sini aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Sen. Tadi Bu Eti, sekarang Bu EM. Berarti hari ini yang nanya tetap dari depan E. Ini Pak Ustaz, saya tuh masih punya beban amanah ya. Mohon maaf ya, saya bukannya curhat, tapi saya meminta jalan keluarnya ya. Anak saya itu yang umum saja. Ada 2 lagi yang belum nikah. Oh, 2 lagi yang belum. Saya sudah mencukupi ya. Nah, tapi bagaimana, apakah harus dari orang tua atau anak dari anaknya sendiri atau apa ya? Sampai saat ini kan belum ada gitu ya. Serius bagaimana Ustaz perjalanan doa atau bagaimana jalannya gitu Ustaz. Terima kasih Bu EM. Bapak-bapak, ibu-ibu, menikah itu yang didahulukan anak lelaki. Anak perempuan kalau dia tidak menikah sampai dia wafat,
tidak ada tanggungan. Karena wanita yang tidak menikah dipikul nafkahnya 5 miliar. Kalau anak perempuan tidak menikah, nafkahnya ditanggung kakeknya kalau masih ada. Kakeknya meninggal Ustaz, bapaknya kalau masih ada. Bapaknya nggak ada, pamannya, saudara laki-laki bapaknya. Saudara laki-laki pamannya nggak ada Ustaz, saudara laki-lakinya. Jadi saudara laki-laki itu menanggung nafkah adik kakak perempuan yang tidak menikah. Nggak ada saudara laki-laki Ustaz. Ponakan laki-laki ikut menanggung nafkah tantenya. Itu kalau perempuan. Nah, Ustaz gimana Ustaz? Saya sudah berdoa. Ibu lakukan dengan cara tadi. Pertama, saya tidak menuduh. Tapi kalau ada satu titik kecewa, tanya sama Bapak. Suami saya juga nggak ada. Oh, Allah Akbar. Inna lillahi. Ibu minta diikhlaskan. Jangan sampai ibu sempat kecewa dengan dia. Ucapkan kalimat, ya Allah, aku sudah hidup dengan dia. Aku sudah hidup dengan dia. Karena satu titik ibu simpan, langit tidak akan terbuka. Jadi ibu ridho dulu. Terus 5 waktu tadi jaga terus. Ajar Ustaz, mungkin ibu gak sempat langsung sholat karena mungkin ini, tapi doa tidak boleh putus. Selesai sholat doa. Dalam perjalanan dari sini sampai rumah doa. Jelang subuh doa. Hujan turun doa. Syukur-syukur ibu dibawa sama menantu yang pertama umroh lagi. Masya Allah. Amin. Rugi loh tak bilang amin. Masya Allah. Di sana ibu sebut nama anak ibu itu. Ya Rabb, kau tahu ya Rabb. Aku punya hajat pada anak. Semoga dia dapat pasangan hidup terbaik dunia dan akhirat. Jadi Ustaz boleh nggak? Ada orang tua di sholat nggak berdoa. Kenapa? Ustaz bagaimana saya berdoa? Doa yang kemarin aja pun Allah terima, Allah jawab katanya. Nggak boleh begitu. Doa tetap optimis. Yang kedua ada yang berdoa singkat sekali. Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau. Masya Allah. Nggak begitu doa. Doanya itu sampai Abu Bakar pernah mengangkat bahu Nabi. Ya Rasul, ya Rasul, Tuhanmu pasti menerima doa-doa. Jadi bu kalau berdoa serius ya. Semoga dapat jodoh yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Dua-dua bapak-bapak sudah. Ibu-ibu. Sekarang bapak-bapak ada yang mewakili? Oh silakan. Silakan Pak. Siapa nama Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sayuti Hasan. Oh Masya Allah. Sayuti Hasan, tukang ketik naskah proklamasi. Ya betul. Begini Ustaz, tadi Ustaz katakan tentang tempat-tempat yang mustajab untuk doa. Sekarang yang menanyakan tentang doa orang-orang yang dizolimi. Baik itu Islam ataupun non Islam, artinya akan diterima. Apa itu? Itu aja Ustaz. Nabi menyebutkan ini hadis sahih. Salah satu doa, 3 doa mustajab. 1 doa imamul adil. Nomor 1 doa pemimpin yang adil. 2 doa al-um, doa ibu pada anaknya. Dan yang ketiga doa orang yang terzalimi. Tidak disebutkan apakah dia muslim atau non muslim, tapi kalau terzalimi dia berdoa, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi pada dirinya. Aku minta keadilan. Makanya meminta maaf kewajiban, memaafkan kemuliaan.
Masya Allah. Makanya di Jakarta Pusat dekat Tanah Abang itu ada namanya Budi Kemuliaan. Salah satu rumah sakit paling tua di Jakarta. Jadi Pak, kalau ada orang zalim, memang tidak disebutkan keterangan apakah dia muslim atau non muslim. Jangan berbuat zalim, sekalipun itu pada orang non muslim. Kita tidak pernah tahu kalau dia berdoa, Allah Maha Adil. Bukan soal non muslimnya, tapi kezaliman yang tertimpa padanya. Kadang dia berdoa, Engkau Maha Adil, kenapa kau biarkan aku terzalim? Ibu, Bapak, sebenarnya yang lebih penting bukan doa non muslim yang terzalim, tapi doa istri yang terzalim. Mana lebih banyak? Doa istri yang terzolimi apa doa suami yang terzolimi? Semoga kita berhati-hati dengan perbuatan zalim. Wa iyyaka waz-zulman, jauhi oleh kalian kezaliman. Az-zulumat, zulumatu yaumil qiyamah. Karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Makanya kenapa selesai acara kita harus saling memaafkan. Khawatir Ustaz ceramah ini paling banyak zalim. Kenapa? Banyak nyinggung, ada yang tersinggung tadi, langsung keluar. Masya Allah. Ada yang tersinggung karena dia tidur dengar suara Ustaz, kaget dia. Jadi maukah ibu dan bapak memaafkan Ustaz Yasir? Doakan Ustaz besok pagi terbang ke Balikpapan, cuaca baik, lancar. Bisa balik lagi ke Jakarta hari Selasa pagi, ya. Mudah-mudahan lancar, aman. Dan pulang tetap sendiri, tidak ada yang ikut. Ya, Masya Allah. Karena di Kalimantan juga Allah, Masya Allah, ya. Hah? Masya Allah. Harus bersabar kalau yang enak-enak. Karena kalau kita tidak bersabar dengan yang enak-enak, nanti keenakan. Orang yang keenakan mudah susah. Karena ketika pulang ke rumah, ini gak enak, tersinggung istri. Makanya kita kalau yang enak-enak cukup cicip aja. Jangan terlalu. Kenapa? Ibu kalau diajak jalan-jalan ke Pondok Indah, jangan mau. Nanti kalau pulang ke rumah, ayah jual aja rumah kita, pindah ke Pondok Indah lah. Jadi kadang-kadang nikmat itu boleh dinikmati, tapi jangan berlebih-lebihan. Al-haqu muttakasur hatta zurtumul maqabir. Kalau lagi nikmat, bertanya berapa lama makanan enak bertahan lama. Kalau sudah melewati tenggorokan, oncom sama keju. Kalau sudah melewati tenggorokan, berapa lama baju baru setelah ibu pakai bertahan? Bekas. Cuman kalau saya pulang kampung, saya suka buka lemari bapak saya. Mau lihat lemari dia itu, saya bisa hitung berapa jumlah hanger di lemari bapak saya. Gak banyak. Tapi jangan buka lemari ibu, Masya Allah. Kadang lemari bapak, baju ibu, Masya Allah. Jadi bu, kalau lagi nikmat, dinikmati, tapi wala tusyrifun, jangan berlebih-lebih. Ya, jadi Pak, hati-hati dengan doa orang zalim. Baik, 5 menit sebelum setengah 12. Bapak-bapak cukup? Mudah-mudahan ada yang baik bisa dibawa pulang. Kata orang Melayu, Bu,
Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau memang ada kata ustadz yang salah, Bu, kalau ada kata ustadz yang salah, tolong jangan lapor polisi, ya. Orang Jakarta pegang nomor polsek. Kata anak Papua, Puro Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.